Selamat siang. Hari ini saya akan memberikan informasi kuliah perdana di pekan 1 tentang mata kuliah Matematika 4 ya. Jadi Matematika 4 ini kode mata kuliahnya adalah 143/1064. Semester yang kita lalui adalah semester genap 2021/2022 dan jumlah SKS adalah 3 SKS. Untuk dosen pengampu itu adalah saya sendiri. Nama saya adalah Widya Nursianto. Email yang bisa Anda sampaikan ke saya adalah widyanursianto@gmail.com, dan HP saya nomornya adalah 0815 9120 220. Ini adalah foto saya dan Anda bisa mengenal wajah saya ya. Dan pendidikan yang pernah saya tempuh yaitu S1 Fisika FMIPA UI, lulus tahun 1983. Selanjutnya S2 juga di Fisika UI, tapi Fisika Material, lulus tahun 1993. Dan S3 juga tetap di Fisika UI dengan bidang studi adalah ilmu bahan, lulus 2014. Jadi kalau Anda perhatikan, antara S1 sampai S2 itu 10 tahun, sedangkan S2 mendapatkan S3 21 tahun. Jadi setelah itu saya merasa ya belajar harusnya tidak perlu melihat usia ya. Jadi usia itu kapan saja kalau Anda mau belajar, asal Anda punya niat dan punya pendanaan serta punya kemampuan, saya jamin Anda bisa menyelesaikan pendidikan yang Anda ingin raih ya. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana motivasi belajar yang harus Anda lakukan ya. Baik, ini adalah sekilas kurikulum vitae saya ya. Selanjutnya, selama 1 semester ini, rencana pembelajaran semester atau yang dinamakan dengan RPS singkatannya itu seperti ini yang sudah saya buatkan. Jadi selama 1 semester Anda akan diharapkan mampu menerapkan ilmu matematika, yaitu ilmu tentang integral ganda sampai dengan persamaan diferensial ya. Nah, ureanya dari capaian pembelajaran ini itu di breakdown atau diuraikan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah dengan sub-sub bagian atau yang pertama adalah integral lipat, itu ada lipat 2, lipat 3 dan seterusnya sampai persamaan diferensial simultan ya. Jadi ini saya bagi 7 bagian, sedangkan 7 bagian ini pembahasannya selama 9 pembagiannya. Jadi ada satu capaian pembelajaran ini bisa kita lakukan 2 kali pertemuan ya. Jadi ini hanya sekilas pembagian kapan kita harus lakukan. Nanti akan di breakdown pertemuan pertama apa, pertemuan kedua sampai ke 15 ya. Oke. Jadi di sini ada tabel yang menunjukkan jadi capaian pembelajaran 1 sampai 7 itu dengan sub-subnya seperti ini ya. Nah,
uraiannya Anda dapat baca sendiri ya seperti ini. Sedangkan tujuan pembelajaran ya tentu saja Anda diharapkan mampu untuk menggunakan konsep-konsep integral lipat dan persamaan diferensial untuk mendukung perkuliahan di bidang teknik mesin ya. Jadi ini secara singkat skripsinya, dan bahan-bahannya itu sesuai dengan JMK tadi ya. Terus pustaka saya gunakan untuk yang bahasa Indonesia adalah buku kalkulus lanjut karangan Wikarya Ghazali, edisi 2 ya, dari Geraha Ilmu. Ini adalah dosen BINUS. Ini buku anak saya dulu waktu kuliah di BINUS ya. Ini selanjutnya yang lain-lain silakan Anda bisa cari di Google ya. Oke, ini rencana pembelajaran ini. Jadi uraiannya yaitu seperti ini ya. Uraiannya minggu pertama ini saya gunakan untuk menjelaskan RPS dan mempelajari ulanglah sekilas tentang integral dan persamaan diferensial dan serta persamaan diferensialnya ya. Juga saya akan berikan bagaimana Anda memotivasi dalam belajar ya. Nah, ini dalam hari ini saya akan uraikan seperti ini. Dan untuk pertemuan kedua itu pertama ya membahas tentang integral lipat 2 ya. Jadi double integral istilahnya ya. Jadi ini double integral saya lakukan 2 kali ya, dan di sana ada integral lipat 2 itu termasuk ada integral garis ya, garis lurus maupun garis lengkung tertutup. Nah, garis lengkung tertutup ini secara biasa bisa kita menggunakan persamaan garis lurus tapi di 2 kali ya nanti. Tapi ada yang lebih mudah nanti pakai metode teori Green ya, atau dalil Green. Jadi ini JMK 1, 2, 3 ini adalah sub JPMK 1 2, 3 ini sama dengan capaian pembelajaran pertama ya. Oke. Nah, itu sampai pekan keempat itu tentang double integral ya. Nah, selanjutnya untuk pekan ke 5 itu kita sudah menggunakan integral permukaan. Ini masih double integral tapi kita menghitung volume dari sebuah benda yang merupakan ada alas dan di atasnya adalah permukaan. Nanti kita sedikit lihat dalam contoh pembahasan mengingatkan kembali tentang integral ya. Nah, untuk pekan ke-6 itu kita membahas tentang integral lipat 3 ya. Jadi simbol integralnya ada 3 kali. Nah, untuk yang terakhir sebelum UTS itu kita akan bahas tentang transformasi Laplace ya. Jadi dalam arti transformasi Laplace itu kalau kita mengalami kesulitan dalam menyelesaikan matematika yang sedikit rumit, kita akan menggunakan transformasi Laplace ini dengan
harapan akan memudahkan perhitungannya ya. Nah, pertemuan ke-8 itu adalah UTS. Nah, dalam pertemuan ke-8 ini Anda selain harus mengikuti UTS, Anda diharapkan mengumpulkan tugas pertama untuk tugas mandiri ya. Tugas mandiri itu akan saya berikan pada pertemuan atau minggu ke-7 ini ya. Jadi ada Anda bisa latihan soal-soal yang ya semoga itu akan membuat Anda lebih mantap untuk bisa mengikuti UTS-nya ya. Jadi saya harapkan Anda belajar mandiri dengan percaya bahwa setelah Anda memang betul paham, itu Anda tidak akan kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya buat untuk ujian tengah semester atau UTS ya. Nah, ini Anda bisa lihat bahwa pertemuan 1 sampai 6 itu membahas tentang integral, sedangkan yang ke-7 adalah transformasi Laplace ya. Jadi ya saya ya tidak akan menguji transformasi Laplace, tapi akan saya buat ini sebagai tugas supaya Anda bisa menerapkan apa yang sudah saya sampaikan. Itu saya bisa lihat Anda bisa mengerjakan atau menyelesaikannya enggak gitu ya. Jadi tidak saya masukkan ke dalam bahan untuk UTS-nya. Jadi Anda dapat nilai 10% ya, tidak perlu diuji, tapi saya harapkan Anda tidak menyalin dari teman-teman yang sudah paham, tapi Anda harus belajar bagaimana bisa menggunakannya ya. Ya, untuk yang pertemuan ke-9 ini semuanya adalah menyangkut tentang persamaan diferensial ya. Anda silakan baca sendiri, saya tidak akan membahasnya. Jadi Anda persiapan sebelum perkuliahan harinya itu Anda sebelumnya Anda sudah baca dulu ya. Jadi kira-kira dari buku itu Anda bisa punya bayangan dulu, baru nanti akan mengikuti perkuliahan yang saya berikan secara perkuliahan jarak jauh ya. Saya akan buatkan video seperti ini ya, penjelasannya seperti ini. Jadi setelah UTS ada 7 pertemuan lagi, yang 7 pertemuan setelah UTS ini membahas tentang persamaan diferensial saja ya. Oke, jadi seperti hanya UTS ya. Jadi sebelum UAS ini saya memberikan tugas mandiri yang kedua, artinya bahannya itu bahan persamaan diferensial saja yang Anda kumpulkan di saat Anda mengikuti UTS. Jadi ini Anda tidak langsung memberikan jawabannya pada saat UTS, tapi setelah Anda selesai UTS Anda bisa kirimkan berkas yang Anda sudah kerjakan selama biasanya seminggu setelah UTS, setelah pertemuan terakhir ke-15 ini ya. Jadi dalam UAS ini Anda harus juga mengumpulkan tugas kedua mandiri. Nah, selain tugas mandiri ada tugas kelompok ya. Jadi tugas kelompok itu nanti akan saya jelaskan apa maksudnya tugas kelompok. Nah, Anda diharapkan pada pertemuan ke-15 ini setiap kelompok harus mengirimkan tugas kelompoknya pada pertemuan ke-15 ini.
ya, jadi nanti tugas itu dibagi antara tugas kelompok dan tugas mandiri ya. Jadi itu sekilas rencana pembelajaran semester yang akan kita tempuh dalam semester ini ya. Oke, ini tentang RPS. Selanjutnya kita akan lihat perkuliahan jarak jauh yang akan kita lakukan selama 1 semester itu melalui LMS UP ya. Jadi Anda harus buka LMS UP. Di sana akan terlihat seperti ini. Nanti Anda masuk ke dalam matematika 4 ya, mata kuliah matematika 4. Nah, dalam perkuliahan jarak jauh ini itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 14 pekan pertemuan ya, 7 di UTS, yang tadi 6 itu membahas tentang integral dan 1 adalah transformasi Laplace. Nah, setelah UTS ada 7 lagi sebelum UAS ya. Jadi 7-nya di UAS ini membahas tentang persamaan diferensial. Jadi ada 14 pertemuan ya di dalam LMS UP ini nanti. Nah, apa saja yang ada di dalam setiap pertemuan itu, isi perkuliahan tiap pekan itu tersedia label ya. Labelnya itu kalau pekan 1 misalnya ada di sana materi kuliah ya, saya ada uraiannya. Setelah itu saya akan berikan video pembelajarannya, itu saya masukkan ke link YouTube ya. Nanti Anda bisa buka itu link YouTube untuk Anda mendengarkan atau melihat penjelasan saya di video itu. Selain itu saya akan berikan PPT-nya ya. Jadi Anda bahan kuliahnya PPT juga ada di sini, label-label yang ada di tiap pekan itu ya. Pertama materi kuliah, video pembelajaran, bahan kuliah. Nah, ada juga saya berikan label tentang diskusi kuliah. Di sana Anda bisa membahas tentang apa yang Anda belum ada beberapa mungkin Anda yang masih belum paham, silahkan masuk ke dalam diskusi ini biar yang sudah paham bisa menjawab. Ada yang pertanyaan seperti itu dijawab. Kalau memang jawabannya masih belum pas, nanti akan terakhir saya akan berikan penjelasan. Jadi semoga Anda bisa memanfaatkan diskusi kuliah ini ya, karena kalau tidak ya Anda ya merasa sudah paham tapi sebenarnya belum. Akhirnya nanti dalam pengujian baik UTS maupun UAS itu ya tentu saja kurang berhasil mengerjakannya ya. Jadi sebisa mungkin Anda tidak mengharapkan nilai dengan baik tapi sebenarnya Anda tidak mengerti. Jadi fungsi diskusi kuliah adalah membuat semuanya memahami apa yang setiap pekan kita bahas ya. Nah, selanjutnya Anda diharuskan mengisi daftar hadir. Bagaimana mengisinya? Yaitu memberi file identitas atau mengirimkan identitas. Itu baik Anda kartu mahasiswa, kalau nggak punya kartu mahasiswa ya KTP atau SIM ya. Jadi ini Anda kirimkan, berarti Anda dianggap hadir. Kalau tidak mengisi atau mengirimkan kartu identitas ini ke dalam label yang tersedia di dalam daftar hadir, maka Anda dianggap absen. Dan saya akan mengirimkan ini dan saya akan masukkan ke dalam siak bahwa Anda tidak hadir ya, kalau Anda tidak mengisi daftar hadirnya di dalam setiap perkuliahan ya. Selanjutnya ya, ini tugas mandiri ini saya
eh, akan munculkan di dalam saat UTS ya. Jadi ini artinya dari pekan ke-8, nanti pertemuan ke-8 itu adalah UTS. Saya akan cantumkan di sana Anda harus mengirimkan tugas mandiri. Nah, pengiriman tugas mandiri ini harus satu-satu ya, masing-masing peserta kuliah ya, itu di pekan 8. Oke, jadi tugas mandiri ini saya sampaikan di pertemuan ke-7 ya. Jadi setelah pertemuan ke-7 adalah UTS. Nah, ini biasanya seminggu ya setelah pertemuan ke-7 itu ada UTS ya. Nah, ada lagi ini tugas mandiri kedua itu saya letakkan di ini bukan pekan ya, ke-16, artinya di dalam saat UAS ya. Jadi tugas mandiri itu hanya 2 kali, yaitu ini tugas mandiri pertama materinya adalah integral termasuk transformasi Laplace, dan tugas mandiri kedua adalah persamaan diferensial. Jadi saya harapkan ya tugas mandiri ini Anda betul-betul paham ya. Saya harapkan dengan memahami tugas mandiri ini, dengan benar-benar mengerjakan sendiri, nanti UTS Anda yakin dan percaya Anda bisa menyelesaikan. Termasuk juga tugas mandiri kedua itu adalah membuka wawasan Anda untuk persiapan ujian ya. Jadi di sini persiapan UTS untuk mandiri 1, dan ini bersama mandiri 2 adalah persiapan menghadapi UAS ya. Tadi sudah saya jelaskan, selain mandiri juga ada tugas kelompok ya. Tugas berkelompok ini akan Anda upload ya, diharapkan harus diupload pada pekan ke-15 atau pertemuan terakhir, yaitu pekan 15 ya. Jadi silakan Anda bisa mengikuti label-label setiap perkuliahan ini ya. Nah, selanjutnya tentang tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini masing-masing beranggotakan minimum 4, maksimum 5 ya. Sebaik mungkin adalah hanya 4 ya. Kalau memang ini Anda silakan mencari anggota-anggota yang bisa diharapkan untuk bekerja sama ya. Namanya kelompok ini kan mempunyai kesamaan untuk bisa saling mengisi atau saling bekerja sama mendapatkan hasil yang sebaik mungkin ya. Nah, apa saja yang Anda harus lakukan di dalam tugas kelompok ini, yaitu Anda harus membuat 2 topik bahasan, yaitu tadi yang pertama adalah integral, lipat, dan persamaan diferensial ya. Jadi ini Anda harus masing-masing kelompok itu mempunyai 2 topik. Jadi bukan jadikan 1, tapi dipisahin nih antara persamaan diferensial dan integral lipatnya bisa ya. Jadi masing-masing kelompok. Nah, tugas kelompok ini tidak perlu setiap mahasiswa mengirimkan, tapi hanya ketua kelompoknya saja yang mengirimkan, dan di sana kan tersebutkan anggotanya ya. Jadi saya nggak perlu mendapatkan dari masing-masing mahasiswa, tapi cukup 1 yang mewakili ya. Oke. Terus apa saja yang harus dilakukan dalam tugas kelompok ya. Sebetulnya tugas ini dipresentasikan di kelas ya, karena ini dalam masa pandemi ini
tatap muka tidak dilakukan, maka dalam pembuatan tugas ini ya harus direkam, artinya Anda membuat penjelasannya itu melalui rekaman, dan di sana kalau 4 orang, 2 orang yang mengisi suaranya, yang 2 orang mencari materinya ya. Jadi di sini pembuatan tugas kelompok ini harus terlihat kerjasama tim ya. Jadi kalau 4 itu 2 yang bertugas mengisi suaranya ya dalam presentasi itu, dalam videonya itu dipresentasikan, dan yang lain mencarikan materinya ya. Jadi Anda dalam setiap kelompok ini ada yang mimpin untuk membagi tugas masing-masing yang adil ya. Jadi saling kerjasama untuk mendapatkan hasil yang baik ya. Nah, bagaimana membuat materi itu? Mencari materi yang bisa diaplikasikan pada bidang teknik mesin ya. Jadi untuk misalnya integral ganda, apakah itu double untuk menghitung luas atau volume, bisa juga di integral, triple integral atau lipat 3 ya, itu menghitung sesuatu bentuk benda seperti apa yang bisa diterapkan pada bidang teknik mesin ya misalnya. Jadi ini pembahasan tentang apa-apa yang Anda lakukan di dalam tugas kelompok ya. Baik, sepertinya penjelasan tentang RPS sudah selesai. Nah, sekarang saya akan memulai mengingatkan, selama ini Anda sudah belajar tentang kalkulus ya, atau matematika 1, 2, 3 ya, yang di sana ada isinya integral dan diferensial. Ini sekedar mengingatkan saja supaya Anda tidak kaget bagaimana belajar tentang integral dan persamaan diferensial ya. Jadi apa yang dinamakan diferensial adalah merupakan perubahan suatu fungsi Y yang memiliki variabel X ya. Jadi fungsi Y itu adalah suatu fungsi X ya, yaitu berubah dengan variabel bebas. Nah, ini variabel bebasnya adalah X ya, itu yang dinamakan diferensial ya. Jadi diferensial dy artinya bagian kecil dari y itu dituliskan dari dy sama dengan turunan fungsi x dx ya. Jadi fungsi aksen ini x ini adalah fungsi turunan dari fungsi terhadap x ya. Nah, sedangkan dx adalah perubahan tambahan yang sangat kecil dari fungsi x, juga dy ini perubahan yang sangat kecil terhadap y ya. Jadi notasi persamaan diferensial itu biasanya dy sama dengan dx, dy per dx dikalikan dx ya. Jadi ketika kita masukkan dy ini menjadikan fungsi x ini, maka dy dx ini adalah turunan dari x terhadap dx ya. Seperti itu, artinya kita mendapatkan nilai ini adalah turunan ya, turunan dari fungsi. Jadi dy dx itu adalah turunan dari fungsi x ya. Oke. Jadi ketika kita melihat ada fungsi y itu sama dengan suatu konstanta x pangkat n ya, jadi c itu adalah konstanta real dan n juga konstanta real, maka turunan dari fungsi y ini adalah
yang dilambangkan dengan dx ini atau y aksen ini adalah C, pangkatnya itu kita turunkan ke dalam perkaliannya ini ya. Nah, pangkatnya ini dikurangi dengan 1. Jadi ini hanya mengingatkan kembali apa itu yang dinamakan turunan ya. Sebetulnya penjelasannya sebagai gambar itu sebagai berikutlah kelihatannya nanti. Jadi fungsi x yang kita kenal dengan fungsi linear, yaitu y sama dengan ini adalah ini, kalau Anda perhatikan ini adalah persamaan garis ya. Y sama dengan mx ditambah c, m-nya adalah kemiringan ya. Kemiringan itu perubahan terhadap y, perubahan kecil terhadap y, dan dibagi dengan perubahan terhadap x, itu adalah m ya. Artinya delta y dibagi delta x itu adalah suatu kemiringan garis ya. Ini Anda tentu sudah belajar di dalam kalkulus ya. Oke, ini kira-kira fungsi sederhana adalah fungsi linear garis lurus. Nah, kalau kita buktikan ya, ketika kita tahu bahwa y itu adalah fungsi x ya, maka ketika y ditambah perubahan y kecil ya, itu sama dengan fungsi x-nya ditambah x-nya itu ditambah perubahan kecil x ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa karena persamaan garisnya fungsi x itu adalah mx ditambah c, maka m x-nya ditambah delta x ditambah c ya. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Jadi y ditambah delta y itu sama dengan mx delta x ditambah c ya. Jadi dengan demikian kalau ini kita kali-kalikan adalah mx ditambah m delta x ditambah c ya. Nah, kita tahu bahwa mx ditambah c itu adalah y ya. Jadi dengan demikian y ditambah delta y itu menghasilkan bahwa delta y sama dengan m kali delta x ya. Itu pembuktian bahwa ini betul, bahwa perubahan suatu variabel y itu dibagi dengan perubahan dari variabel x itu menghasilkan m, yaitu kemiringan suatu garis ya. Jadi kemiringan itu nanti kita bisa lihat bahwa suatu fungsi itu kita bisa menyatakan turunan itu adalah suatu garis singgung dari satu titik dalam persamaan atau dalam fungsinya ya. Nah, penerapan tentang diferensial ini ya, ketika kita tahu dalam fisika ya, posisi sebuah benda itu berada dalam garis, misalnya adalah x dalam fungsi t itu sama dengan min 16t kuadrat ditambah 16t ditambah 32. Ini posisi sebuah benda dengan pernyataan suatu fungsi t ya. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan kecepatan benda pada fungsi tersebut terhadap t ya. Jadi ini adalah posisi, maka kecepatan adalah diferensial atau turunan dari x ya. Jadi kecepatan benda itu sama dengan turunan x ya, atau ya turunan dari fungsi x, sehingga kita diferensialkan fungsi t x, posisi fungsi t ini terhadap t ya, maka ini 2 diturunkan menjadi 32 ya,
terus 2 dikurangi 1 menjadi minus 32T. Nah ini T-nya pangkatnya 1, maka 16 kali 1 tetap 16, T-nya hilang karena T pangkat 1 dikurangi 1, jadi T pangkat 0 adalah artinya 1 ya. Jadi ini menyatakan kecepatan benda itu adalah turunan fungsi sebuah posisi benda, yaitu X. Jadi arah X dalam variabel waktu ya. Jadi ini maksudnya fungsi posisi itu berada di dalam satu garis X dengan variabel T, artinya setiap T itu perubahan X-nya berapa ya. Ini seperti ini. Nanti kalau misalnya T-nya dalam 1 detik, maka di sana posisinya adalah 32 ya, posisi bendanya. Nah, pada kecepatannya berapa di dalam X32 itu ya, ini tinggal Anda masukkan di sini T-nya 1 ya, maka dia adalah minus 16 ya. Berarti minus 16 berarti sumbu X minus ya, arahnya berarti yang ke kiri ya. Jadi pada posisi bendanya 32 itu dia berada di kecepatannya mengarah ke sebelah kiri ya. Seperti itu ya kira-kira. Nah, bagaimana kita menghitung percepatannya? Berarti percepatan itu adalah turunan dari kecepatan ya. Jadi ini penggunaan suatu diferensial ya. Jadi percepatan adalah turunan dari kecepatan. Nah, sedangkan kecepatan tadi turunan dari posisi. Nah, di sini bisa juga dinyatakan bahwa turunan kedua posisi merupakan kecepatan. Ini penggunaan diferensial ya. Jadi seperti itu. Jadi A itu sama dengan turunan dari suatu kecepatan benda sama dengan turunan kedua ya. Jadi sama saja turunan dari fungsi T ini adalah T-nya ini adalah 1 kali minus 32. Jadi seperti itu. Jadi ini karena tidak ada variabel T-nya, maka dia 0 kan. Jadi di sini untuk posisi di 32 itu kecepatannya adalah minus 16, percepatannya minus 32. Jadi percepatannya juga ke arah sumbu X negatif, artinya ke kiri ya. Begitulah kira-kira memahami apa yang dinamakan diferensial ya. Nah, sekilas kita lihat bahwa suatu perubahan X itu adalah seperti ini. Jadi ini ada X awal menjadi X awal ditambah suatu perubahan sepanjang ini ya. Maka ini adalah fungsi X-nya itu adalah garis mendatar, sedangkan fungsi Y-nya adalah yang ke arah vertikal ya. Jadi di sini titik ini adalah titik X0. Jadi di sini fungsi X0 itu adalah persamaan garis ini adalah di sini adalah fungsi X0 ya. Jadi kita tahu fungsi X adalah berupa seperti garis biru ini, maka yang dinamakan suatu diferensial itu adalah suatu titik di yang berada di fungsi ya, di fungsi yang diketahui fungsinya adalah fungsi X biru ini. Kalau kita ingin melihat di X0 nya seperti ini, maka di titik garis singgung di satu titik X0 ini adalah fungsi X0 ya. Jadi artinya Anda memberikan harga di satu titik X0 ini, itu fungsi X Anda masukkan X-nya menjadi X0 ya, jadi fungsi X0. Nah, garis singgung ini
ketika kita tarik suatu perubahan X0 ditambah delta X ini, itu kita dapatkan titik di garis singgung yang lain ya. Jadi garis singgung yang lain ini ya artinya dalam arah vertikal itu adalah perubahan Y ya, perubahan kecil dari Y. Jadi artinya itu adalah perubahan dari suatu fungsi X0 ya. Karena di sini merupakan fungsi X0 ya. Nah, itu menyatakan bahwa suatu turunan itu merupakan kemiringan atau slope garis singgung atau tangen turunan fungsi pada titik singgung ya. Jadi ini kita bisa pahami bahwa ini sumbu X itu terdiri dari nilai-nilai X yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif ya. Jadi ini adalah fungsi X-nya karena dia berada di dalam sumbu X ya, fungsinya itu. Tapi kalau Anda perhatikan fungsi X ini juga merupakan suatu Y ya. Y-nya itu kan suatu yang vertikal ya. Oke. Jadi kalau digambarkan lebih detail dari suatu titik singgung ini seperti ini ya. Jadi garis singgung pada X, fungsi X itu seperti ini ya. Jadi tangan itu merupakan kemiringan ya, kemiringan itu merupakan turunan ya. Oke, ini sekedar membuat Anda ingat kembali tentang diferensial. Nah, sekarang apa yang dinamakan persamaan diferensial ya? Persamaan diferensial itu ada hubungan antara sekelompok fungsi dengan turunannya. Jadi ada turunan macam-macam. Jadi sebagai contoh yaitu di dalam fisika lagi ya, saya buat contohnya adalah hukum kedua Newton yang kita kenal adalah gaya itu sama dengan massa dikalikan percepatan ya. Jadi massa itu simbolnya M, sedangkan percepatan tadi kita sudah tahu adalah turunan kedua dari X ya. Jadi turunan kedua itu artinya diferensial posisi dilakukan dua kali ya terhadap T ya. Jadi ini ya sekedar memahami bahwa namanya persamaan diferensial itu adalah antara hubungan antara sekelompok fungsi dengan turunan-turunannya ya. Oke, itu sekilas saja, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang persamaan diferensial. Sekarang kita akan kembali mengingat tentang integral ya. Apa itu yang dinamakan integral? Yaitu kebalikan, sebetulnya kebalikan dari diferensial. Tapi di sini adalah konsep penjumlahan berkesinambungan ya. Ya, lebih ininya adalah kebalikan dari diferensial. Jadi dengan simbol adalah seperti cacing ini ya. Ini simbol integral seperti ini ya. Nah, kata integral juga merujuk pada anti turunan ya. Anti turunan itu artinya kebalikan dari diferensial ya. Sebuah fungsi f dengan turunannya adalah fungsi f garis fungsi dengan simbol miring ya, f kecil, ini f besar sebuah fungsinya. Jadi kita bisa tuliskan dalam persamaan adalah integral fungsi x dx ya. Ini adalah fungsi x dx itu sama dengan fungsi x ditambah c ya. Jadi kalau di dalam integral
fungsi X di sini adalah turunan dari fungsi X di sebelah kanan. Jadi ini integral fx dx itu artinya Anda mendapatkan suatu fungsi turunan ya. Jadi kalau Anda turunkan ini mendapatkan integralnya. Jadi ini secara konsep awal itu penjumlahan secara sinambungan. Jadi pertambahan arah X dan pertambahan arah Y itu di total. Kalau ini arahnya kan hanya X ya, ini hanya X, berarti perubahan dalam fungsi arah X itu kita jumlahkan ya sesuai dengan, kalau ini kan tak tentu, artinya belum ada garis batasnya ya, ini tak tentu, itu hasilnya seperti ini ya. Kalau ada pembatasan ini misalnya 1 sampai 2, maka di sini nanti akan dikalikan dengan syarat batasnya ya. Nah, kalau ini persamaan umum, ini adalah persamaan integral tak tentu, artinya tidak ada batasan bila areanya ya. Sesungguhnya integral itu Anda menghitung luasan wilayah di bawah garis atau fungsi ya. Kalau di sini fungsi X, maka Anda mencari luasan daerah di bawah fungsi X-nya ya. Jadi secara umum Anda bisa perhatikan bahwa ya, kalau tadi diferensial itu pangkat n-nya itu ada di sejajar dengan perkalian variabelnya, sedangkan ini dia adalah menjadi penyebut ya. Kalau ini kan tadi diferensial itu ada sebagai pembilang, mengalihkan ya di atas, maka kalau diferensial maka dia menjadi penyebut tapi ditambah 1 ya. Tapi tadi kan tidak ada penambahan, tapi hanya turun saja, sedangkan pangkat selanjutnya dikurangi. Nah, ini di sini pangkatnya ditambah ya. Jadi ini secara umum seperti itu ya. Jadi integral secara umum ininya, rumus umumnya seperti ini ya. Oke. Nah, kalau diberikan suatu batas, artinya ada interval dalam X tadi adalah awalnya adalah A sampai ke B ya. Dengan demikian maka Anda akan menghitung fungsi dengan batasan B yang di atas dikurangi dengan fungsi yang Anda masukkan syarat di bawahnya ya. Jadi ini kalau dia tentu, artinya ada batasan-batasan, yang di bawah adalah A dan yang pada atas itu adalah yang lebih besar ya. Itu seperti itu. Jadi dengan demikian penjelasannya seperti ini, gambarnya seperti ini. Jadi Anda suatu fungsi X seperti ini ya, kalau Anda dari batas A itu dan batas B seperti ini, maka Anda perhatikan fungsi ini menghasilkan gambar yang dengan batasan A dan B itu ada yang berada di atas sumbu X, ada yang berada di bawah sumbu X ya. Jadi yang di atas sumbu X ini adalah, makanya saya tadi menyebutkan bahwa di sini Anda menghitung integral itu merupakan perhitungan luas, yaitu area yang berada di atas sumbu X dan yang di bawah sumbu X, karena dia dibatasi A dan B ini fungsinya itu mengikuti gambar seperti ini. Jadi
Ya ini sebagai contoh ya, tapi nanti barangkali fungsinya nggak sampai membuat seperti uh, di atas sumbu X dan di bawah sumbu X ya. Nah makanya tadi kan Y sama dengan integral fx dx ya. Jadi ini kan dimana ini adalah X positif karena Y-nya positif, sedangkan ini di bawah itu karena Y-nya berada di bawah negatif ya. Jadi kalau seperti ini artinya Anda menghitung penjumlahan dari yang positif biru ini ditambah dengan yang negatif. Artinya dalam integral seperti ini artinya Anda menghitung luasan yang dilalui oleh suatu fungsi dengan batasan yang diberikan ya. Ini sekedar membuat Anda lebih paham tentang diferensial. Baik, jadi integral lipat artinya kalau tadi integral itu simbol integralnya hanya satu ya. Jadi kalau integral lipat berarti kan simbolnya itu lebih dari satu ya. Nah kalau dia fungsinya itu fungsi X dan Y ya, maka karena dia integral fungsi variabelnya 2, maka dia dinamakan integral lipat 2. Artinya selain dengan variabel X yang berubah juga variabel Y ya. Nah itu namanya yang nanti akan kita pelajari adalah integral 2 variabel atau lipat 2 ya. Nah untuk yang 3 variabel yang berubah itu tidak hanya X ya. Kalau yang tadi kan integral 1 itu hanya X saja, sekarang yang nanti kita akan pelajari adalah ada 2 perubahan, yaitu X juga berubah, Y-nya juga berubah. Itu integral lipat 2. Nah sekarang kalau X berubah, Y berubah, dan Z berubah, maka dinamakan integral lipat 3. Jadi di sini artinya dia di ruang 2, artinya adalah bidang ya. R kuadrat itu artinya bidang X, Y ya. Kalau di sini R3 itu adalah ruang, yaitu arah X, arah Y, dan arah Z itu dinamakan R3 atau ruang ya. Jadi Anda sudah paham bahwa nanti kita akan belajar integral lipat 2 dan lipat 3. Artinya lipat 2 itu variabel yang berubah bukan hanya satu ya. Kalau lipat 2 berarti X dan Y, sedangkan untuk yang lipat 3 itu variabel yang berubah selain X, Y juga Z ya. Ya seperti itulah. Jadi ini kemungkinan bagaimana mengarah ke integral lipat itu seperti ini. Ada dua fungsi atas dan bawah aja, merah dan biru, itu menggunakan perhitungan diferensial lipat ya. Kalau tadi kan hanya biru saja, misalnya Anda menghitung luasnya ini ya, ini seperti itu ya. Jadi integral sebagai luasan antara dua kurva ya. Nah seperti ini juga ada permukaan di atas dan ada bidang alas yang sama. Jadi ini ada permukaan, nanti kita belajar juga integral permukaan ya. Jadi ini seperti itu tentang akan kita pelajari integral lipat ya. Baik, sudah saya jelaskan tentang apa yang akan kita pelajari, persamaan diferensial dan integral lipat ya. Jadi semoga nanti Anda sudah punya pemahaman awal tentang apa yang akan kita pelajari. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana sih
Anda bisa sukses belajar matematika 4 ini ya. Ya, Anda tentu sudah paham atau masih belum tentang apa sih belajar. Ya, padahal Anda sudah mengikuti belajar dari sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas ya. Jadi kalau Anda belum paham tentang bagaimana belajar, itu saya sedih sekali ya. Nah, saya coba memberi penjelasannya ya. Apa sih yang dinamakan belajar? Coba Anda baca seperti ini yang saya coba bacakan ya. Proses menumbuh kembangkan pengetahuan dan atau keterampilan dengan melalui pengalaman, pengamatan, mencoba melakukan praktek latihan, mengingat, diajar oleh individu. Nah, sekarang ini saya berperan di sini ya. Antara lain membaca dan merenung dan lain-lain. Jadi yang dinamakan belajar itu Anda adalah kunci utama atau orang yang memang subjek utamanya adalah Anda ya. Nah, subjek Anda belajar itu ingin mengetahui, ingin terampil, ingin punya pengalaman dengan mengamati. Nanti kalau sudah Anda tugas akhir itu Anda seperti ini ya. Tapi intinya belajar itu bagaimana Anda yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya. Setelah tahu Anda bisa terampil, bisa pengalaman. Nah, coba Anda renungkan, kalau Anda niat belajar hanya bagaimana lulus tapi tidak ngerti ya, apakah Anda sudah dikatakan belajar? Ini Anda renungkan sendiri ya. Jadi sebetulnya dalam perkuliahan itu yang namanya individu lain yang ngajar ini adalah perantara ya. Nah, dalam proses belajar Anda bisa belajar secara sendiri, yaitu individu maupun kelompok. Nah, saya adalah sebagai individu yang mengantarkan Anda lebih paham. Kalau Anda menyalahkan orang lain yang mengajar, itu ya harus introspeksi diri ya. Sebaiknya Anda sudah diberi sarana yang Anda ingin pelajari ya, termasuk tadi PJJ itu saya anggap Anda bisa belajar secara habis-habisan, artinya benar-benar ingin paham ya. Termasuk saya buatkan label diskusi itu agar Anda berani menanyakan apa yang tidak tahu, dan yang tahu akan menjawab, supaya semuanya itu aktif untuk bisa memang dalam suatu kelas itu sama-sama pahamnya itu. Makanya penilaian itu tidak hanya Anda mendapatkan nilai bagus tapi hasilnya Anda memang belum tahu apa-apa gitu ya. Itu sangat disayangkan. Jadi namanya belajar adalah menumbuh kembangkan pengetahuan, menambah keterampilan melalui pengalaman-pengalaman yang Anda diberikan latihan-latihan misalnya ya, atau eksperimen, atau ya apa yang diberikan tugas di lab ya, Anda amati ya, itu praktek-praktek latihannya bagaimana ya. Jadi
tentu saja tidak lepas dari membaca ya. Membaca itu penting karena informasi yang diberikan oleh pengajar itu juga dari suatu textbook atau buku pegangan ya. Jadi Anda paling tidak sekarang ini buku itu mudah didapat ya. Zaman saya kuliah dulu itu namanya Perpustakaan Idayu di Senen sana, itu kita jalan kaki dari Salemba ke Idayu hanya untuk mencari buku yang bisa kita baca ya. Kalau sekarang Anda tinggal buka Google ya, Anda bisa tahu semua ya. Jadi zaman saya kuliah dulu ya nggak ada yang namanya internet, belum ada. Saya kuliah 78, saya lulus SMA 75. Jadi selama 2 tahun saya masih mencari uang ya, mencari uang untuk bisa kuliah. Tapi ternyata ya kuliah S1, S2, S3 saya nggak pernah bayar karena dibiayai oleh pemerintah ya, seperti itulah. Jadi sesungguhnya belajar itu membuat kita yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu dan lebih paham. Dengan penilaian seperti itu, maka tidak salah kalau saya dulu ikut mengelola siswa-siswa yang mengikuti Olimpiade itu. Coba mereka berada di dalam camp atau suatu training center selama setahun, itu saya awasi dari pagi sampai malam. Mereka belajar selama setahun ya. Mereka kerja keras, artinya belajar memahami apa sih yang dinamakan fisika dari A sampai Z, sehingga waktu ikut lomba Olimpiade internasional mereka prestasinya selalu meraih medali ya. Jadi apa yang dilakukan mereka prestasinya sesuai dengan dampak yang dia pernah keluarkan ya. Artinya tidak semudah orang harus punya prestasi tapi leha-leha tidak perlu ngapa-ngapain terus tiba-tiba mendapatkan medali. Nggak mungkin seperti itu ya. Jadi kalau Anda ingin belajar sungguh-sungguh, berarti Anda memang nanti akan prestasinya lebih bagus ya. Jadi itu kuncinya Anda ingin belajar yang baik ya. Nah, selanjutnya untuk apa sih belajar? Ya, ngapain Anda disuruh orang tua belajar? Yaitu nanti akan membuat Anda bertahan hidup atau survive ya. Yaitu juga untuk meningkatkan kualitas diri, yaitu keturunan Anda kelak ya. Ya, saya dulu ya, saya dari Surabaya ke Jakarta dengan apa ya, modal cuma 1 tas untuk baju ya, untuk bisa bertahan hidup sampai sekarang ya. Anak saya juga sudah 2 dan dua-duanya yang besar lulusan teknik kimia Universitas Parahyangan dan yang kecil lulusan teknik komputer atau teknik informatika dari Bina Nusantara ya. Mereka sekarang udah kerja mandiri ya, yang karyawannya ada 35-an ya. Mereka tidak mau kerja dengan orang lain ya, mereka wira swasta sendiri ya. Yaitu mereka belajar survive ya. Jadi saya juga dulu survive karena orang tua tidak bisa membiayai, makanya saya 2 tahun bekerja dulu ya. Oke, jadi untuk bertahan hidup
nantinya, yaitu Anda harus belajar ya. Dan Anda bisa isi lain-lain ya, bagaimana sih tujuan Anda mau belajar. Kalau Anda cuman hanya supaya lulus dengan tepat waktu, tapi tidak ngerti apa-apa, ya sayang sekali gitu ya. Oke. Nah, kenali gaya belajar Anda, artinya kemampuan Anda itu kalau belajar seperti apa. Ya, pertama yaitu Anda bisa belajar secara mandiri ya. Itu kemampuan masing-masing orang itu bisa berlainan ya. Jadi selama saya mulai 95 sampai 2009 ikut membina di dalam Olimpiade Fisika dulu, saya melihat betul cara mereka belajar. Ada yang maunya belajar misah dengan ini, dengan mendengarkan musik klasik, ada yang nggak boleh ada orang berisik segala macam, terserah ya. Itu namanya gaya belajar mereka masing-masing terlihat beda-beda ya. Nah, artinya kalau Anda bisa secara mandiri, artinya Anda bisa melalui baca literatur, atau sekarang Anda boleh membuka Google dengan HP atau laptop Anda atau komputer Anda ya. Nah, dari sana Anda akan berlatih, tentu saja membuat Anda terampil atau menguasai sesuatu. Tentu mengerjakan soal latihan dari buku atau tugas yang diberikan oleh dosennya ya. Jadi selama belajar silakan bisa berdiskusi, artinya Anda membuat kelompok ya. Jadi kalau Anda tidak bisa mandiri, Anda buat kelompok. Nah, tujuannya kenapa? Ya supaya semua pada paham apa yang Anda pelajari. Ya, dengan demikian Anda sudah mampu untuk diuji nantinya. Bukannya pada saat ujian Anda bekerja sama, artinya contek-contekan ya. Jadi kalau seperti itu ya artinya sia-sialah Anda ingin belajar mengetahui sesuatu ya. Nah, di sana secara kelompok itu tentu saja Anda latihan diskusi agar supaya setiap anggota dalam kelompok benar-benar telah memahami apa yang sedang dipelajari. Ya, ini Anda coba kenali gaya belajar Anda ya. Nanti tentu saja pedomannya adalah literatur atau buku-buku ya. Sekarang buku itu mudah diperoleh di Google ya. Baik. Selanjutnya, sekarang kita ingin tahu sih bedanya belajar di SMA dengan perguruan tinggi ya. Jadi sebetulnya sama yang kita pelajari, tidak ada perubahan, tapi di perguruan tinggi itu lebih mendalam ya. Selain itu dibahas secara utuh dan terstruktur, artinya langkah-langkahnya itu tahapan-tahapannya bisa kita dapatkan ya. Di SMA juga sebetulnya ada yang guru yang melakukan seperti ini, tapi semoga Anda bisa tahu bedanya bagaimana sih belajar. Tapi sebetulnya di SMA itu ada bimbingan betul dari gurunya sebetulnya ya. Tapi kalau di perguruan tinggi Anda itu diberi kesempatan untuk bermandiri, artinya boleh bertanya dengan dengan yang mengampu atau yang dosennya itu ya, bertanya yang memang sama-sama benar tidak dipahami ya dari penjelasan dosennya ya. Kalau
eh, pertanyaannya yang membuat diri Anda ditertawai sama yang lain, karena sebetulnya itu nggak perlu dipertanyakan, ya sayang sekali gitu ya. Ya sebaiknya memang sebelum bertanya itu Anda sudah dibekali memang betul bahwa Anda waktu belajar di sekolah sebelumnya atau di SMA atau SMP Anda tidak mendapatkan itu. Tapi kalau Anda mendapatkan tapi masih dipertanyakan, kan itu membuka kalau dikatakan borok sendiri, ya artinya memalukan sendiri gitu. Jadi sebaiknya di dalam sebelum perkuliahan itu Anda memang Anda baca dulu. Biasanya kan yang diajarkan itu tidak beda dengan yang waktu di SMA ya. Ini sudah dijelaskan sama ya, tapi akan lebih dalam lagi misalnya ya. Jadi jangan membuat blunder sendiri, artinya mempermalukan diri sendiri bertanya yang seharusnya tidak perlu ditanya ya. Yang ditanya itu harusnya memang betul-betul baru pertama kali Anda tidak paham itu ya. Oke. Nah, di SMA kebanyakan atau lebih banyak Anda menghafal rumus dan menggunakan rumus itu untuk menyelesaikan soal. Nah, ini yang dinamakan lower order thinking ya. Artinya pemikiran yang masih dibawa karena hanya menghafal rumus ya. Nah, kalau di perguruan tinggi itu Anda harus menguasai konsepnya. Kenapa harus seperti itu? Dan ada dalil-dalil atau teorema atau rumus ini yang dikatakan ya. Anda menggunakan ini untuk menganalisis konsep ini benar bisa nggak dipakai untuk menyelesaikan persoalannya ya. Dan nanti kesimpulannya, oh kalau pakai dalil ini atau teorema ini atau rumus ini itu nggak bisa, harus pakai yang ini ya. Jadi di sini diperlukan menguasai konsep, memahami dan menerapkan serta mengambil kesimpulan, menganalisis. Nah, ini yang dinamakan higher order thinking atau cara berpikir yang lebih tinggi ya. Itu di perguruan tinggi. Jadi jangan disamakan dengan waktu di SMA ya. Jadi sebisa mungkin Anda mengupgrade diri agar Anda belajar itu mendapatkan hasil yang optimum untuk yang Anda inginkan, memahami, membuat Anda terampil, membuat Anda segala macam itu menerapkan apa yang terjadi di perguruan tinggi ya. Ya, selanjutnya dalam mempelajari matematika itu bukan sekedar menghitung ya, tapi Anda akan bernalar yang tadi itu. Karena higher order thinking, maka Anda mempunyai nalar untuk memecahkan masalah, membuat kaitannya dan bisa berkomunikasi ya dengan yang lain ya. Jadi sebisa mungkin dalam belajar matematika itu bukan sekedar bisa menghitung integral, tapi apa hubungannya dengan apa yang nanti ada di pekerjaan Anda selama nanti menjadi engineer, mechanical engineer misalnya ya. Nah, tentu saja berkomunikasi ini penting. Jadi Anda sebisa mungkin yang tidak atau belum paham bisa belajar kepada yang yang sudah paham ya. Nah,
karena komunikasi ini adalah kunci dari makhluk sosial ya. Jadi dalam pengamatan saya selama Olimpiade, mereka siswa-siswa yang berada di pusat latihan itu senantiasa kompak ya. Kompak itu artinya mereka membuat pemahamannya itu merata gitu ya. Jadi mereka saling tukar menukar, kalau belum tahu mereka saling bantu ya. Kita sebagai ya sama kayak saya sekarang jadi pengampu matematika 4, anggaplah katanya jadi dosen Anda. Ya sebetulnya saya itu bukan orang yang lebih pintar dari Anda ya, tapi saya lebih bisa menyelesaikan lebih dulu dari Anda ya. Dari kemungkinan nanti kalau misalnya saya salah, ya saya tidak akan mengotot bahwa saya ada yang paling benar, tapi di dalam suatu institusi pendidikan tinggi itu kan belum tentu apa yang diberikan oleh dosen pengampu itu benar. Kalau Anda sudah baca dan sudah memahami betul bahwa ada sesuatu yang salah, tentu saja di suatu institusi pendidikan atau ilmu pengetahuan itu orang tidak harus ngotot paling benar ya. Jadi kalau memang bisa didiskusikan bahwa memang nalarnya benar-benar betul gitu ya, saya akan berterima kasih dan saya akan meminta maaf dan bisa membuat perubahan kesalahan saya tidak terulang ya. Jadi komunikasi penting. Oke, sekarang apa boleh melakukan kesalahan? Loh, namanya belajar ya. Namanya belajar itu nggak mungkin orang nggak pernah salah. Selalu bisa saja melakukan kesalahan. Jadi menurut orang belajar matematika hanya perlu pensil dan kertas saja karena coret-coret hitung-hitungan gitu. Tapi menurut saya harus perlu ditambah sampah, karena daripada sering menghapus ya udah disediakan pensil dan kertas, kalau sudah salah buang aja ke tempat sampah, ganti yang baru ya, sehingga tidak perlu lihat coret-coretan yang ditimbulkan oleh kesalahan dalam pengerjaan ya. Jadi tempat sampah ini boleh ditambahkan ya, karena dengan demikian bisa disimpulkan bahwa membuat kesalahan itu sangat boleh ya, karena manusiawi lah orang melakukan kesalahan ya. Jadi dalam belajar nggak udah matematik saja, yang lain pun juga begitu ya. Tentu saja pernah membuat kesalahan, jadi tidak perlu khawatir. Nah, dari kesalahan itu justru lebih mengerti ya, kita lebih paham tentang begitu ya, harusnya yang kita lakukan seperti itu ya. Jadi dengan melakukan kesalahan justru kita bisa paham betul apa yang harusnya kita lakukan. Oke. Nah, tadi sudah sekilas apa yang kita lakukan dalam belajar matematika 4 itu ya, sudah gak usah kita lakukan ini lagi, yaitu integral lipat 2, double, integral garis, integral permukaan, dan persamaan diferensial nanti yang terakhir ya. Oke. Nah, sukses belajar matematika 4 itu tidak seperti membalikkan tangan ya. Jadi Anda harus persiapan ya.
artinya sebelum kuliah semalam baca materi yang akan dibahas waktu itu atau di kelas PJJ ya. Setelah kuliah, biasakan membuat ringkasan apa yang telah Anda mengerti dan apa yang perlu Anda pelajari lebih lanjut. Artinya kalau belum mengerti, Anda bisa diskusi dengan yang lain supaya benar-benar Anda paham betul apa yang dibahas dalam setiap pertemuan ya. Selanjutnya setelah itu coba kerjakan soal-soal yang ada di buku teks, sekalipun bukan dari PR dari dosen ya. Nanti PR ini kan rangkuman dari seluruh pertemuan selama 7 pertemuan sebelum tes dan sebelum UAS ya. PR-nya ini nanti mengarah ke bagaimana Anda sudah siap mengikuti ujian tidak ya. Nah, Anda belajar dari buku. Dan kalau Anda tidak pernah melakukan latihan soal, ya saya yakin Anda akan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan dalam ujian ya. Nah, kalau Anda tidak memahami sesuatu, coba rumuskan pertanyaan yang spesifik lalu cari bantuan ya. Kapan bisa mendatangi dosen atau bertanya pada teman yang sudah paham, atau ya saya sudah siapkan dalam forum label diskusi itu Anda betul-betul membuat diri Anda belajar sungguh-sungguh ya. Bila ada konsep, bila Anda merasa telah menguasai konsep, cobalah uji penguasaan Anda dengan menjelaskan konsep pada teman yang belum tahu ya. Jadi sudah selayaknya lah saling membantu ya. Jadi teman-teman Anda yang belum memahami dan Anda yang paham itu bisa memberikan penguasaan yang Anda sudah pahami ke teman-teman yang belum ya. Jadi kesimpulannya adalah daily study is a big part of your exam preparation ya. Jadi setiap hari Anda belajar itu adalah bagian terbesar untuk menyiapkan Anda lulus ujian ya, atau menyiapkan Anda dalam ujian nanti ya. Tapi ingat, but remember, you learn not only to pass the exam. Artinya ingat bahwa Anda belajar matematik tidak hanya untuk sekedar lulus ujian ya. Jadi artinya kalau Anda lulus ujian dengan nilai bagus tapi Anda tidak mengerti, tidak ada gunanya ya. Terus terang saja, kalau Anda berprinsip lulus, yang penting lulus gitu ya, meskipun lulusnya juga bukan suatu kemampuan diri Anda sendiri, artinya Anda dibantu teman contek-contekan ya, itu cuma saja ya. Oke. Nah, tips sukses belajar di perguruan tinggi ya. Ini ada 6 langkah ya. Pertama, bukan sekedar catat di kelas, tapi juga mengikuti penjelasan dalam perkuliahan ya. Bukan sekedar membaca, hanya membaca, tapi mengerjakan, aktif. Jadi ini membaca itu pasif ya, tapi mengerjakan itu aktif. Bukan sekedar menghafal, tapi mengerti ya. Bukan sekedar menjawab jawaban, tetapi memahami prosesnya, langkah-langkahnya itu betul-betul
step by step itu menunjukkan proses berpikir Anda adalah runut ya, bukan sekedar belajar menjelang ujian ya. Nah itu tadi kan a big part adalah daily study ya, jadi teratur ya. Jadi ini kebut semalam, itu artinya menjelang ujian besok malam ini betul-betul Anda melakukan all out belajar, tapi ya akan setengah mati ya. Jadi sebetulnya menjelang ujian ini hanya evaluasi sebentar ya, supaya Anda tidak capek untuk hari berikutnya yang sedang ujian ya. Jadi harus prepare dari setiap hari, bukan sekedar mengandalkan catatan kuliah saja ya. Jadi sebisa mungkin membaca buku lain yang sama atau relevan. Itu kalau Anda ingin sukses belajar di perguruan tinggi ya. Jadi seperti itu hari ini penjelasan kuliah perdana. Semoga sukses dan selamat belajar ya. Terima kasih.